Selamat sore, kami sapa dari Ambon, Bung Dodi Latuharhari, sudah bergabung. Halo, selamat siang waktu Jakarta, di sini pukul 3. Oh iya, selamat siang, betul. Ya. Selamat siang, Bung. Sehat, Bung? Selamat sehat juga. Siap. Ya, semoga semua sehat-sehat di sana. Salam sehat buat semua ya. Salam sehat juga, Bung. Amin. Ya, kita mulai beberapa saat lagi, Bung Dodi. Mohon bersabar sebentar. Ya. Siap. Siap. So bilang kang semua kalau rasa yang di bed mendadak apa adanya, mengapa masih saja ragu? Jangan lihat aku, cuma ale yang beta sayang selalu. Beta jua sin tuntut banyak, asal ale ada perbedaan. Beta bahagia, sing tak lalu pikir materi. Asal sedih sini, perbatamang bet pun hari-hari. Beta sing pusing hari itu sabar, ada orang ada kasing ada, karena cinta sing pernah lihat kasta di mata Tuhan katong sama-sama. Beta sing mau tahu apa dong cerita, deng
semua. Oh, kalau rasa yang di betong dada apa dada, mengapa masih saja ragu? Jangan letakku, cuma ale yang beta sayang selalu. Beta juga sin tuntut banyak. Oh, asal ale ada per beta, beta bahagia. Sem terlalu pikir materi, asal saya di sini berbetamang betong hari-hari. Selamat sore Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah bergabung di ruang pertemuan kita sore ini. Mohon bersabar sebentar, kita menunggu Bapak Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku. Sudah? Sudah ada, Bu. Kalwedo, Pak Wagub. Kalwedo. Halo Edo Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat-sehat Bapak? Sehat. Sehat. Walafiat. Iya, Pak Ibu peserta sekalian, sebelum mulai saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika, Kantor Bahasa Maluku. Saya yang akan memandu acara kita sore ini, teatrikal puisi dengan judul Uparwi Sebuah Perjalanan. Yang terhormat Wakil Gubernur Maluku, Bapak Dr. Andus Barnabas Orno. Yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril SSMPD. Selamat sore Bapak. Yang hadir juga bersama kita di sini, Bung Dodi Latuharhari. Selamat siang. Saya sapa dengan hangat juga para penyair, penari, teman-teman videografer, kemudian kawan Tia yang luar biasa sudah bekerja sama menghasilkan satu persembahan yang luar biasa yang akan secara perdana kita saksikan di sore ini. Dan tidak lupa saya sapa kembali dengan hangat Bapak Ibu, Tuan dan Puan sekalian yang sudah bergabung bersama Kantor Bahasa Maluku di sore ini. Sudah hadir kurang lebih 49 partisipan. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sore ini. Kita bisa bergabung di dalam ruang virtual Zoom untuk menyaksikan satu persembahan spesial dari teman-teman penyair Maluku dan didukung oleh beberapa orang penari serta komponis yang hebat dan menghasilkan satu persembahan yang tentunya beberapa saat lagi akan kita saksikan bersama. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dalam Festival Puisi Virtual Teatrikal Puisi Uparwi Sebuah Perjalanan. Baik, perlu kami paparkan sedikit Bapak Ibu sekalian, pelestarian nilai-nilai luhur yang dimuat dalam cerita rakyat, kemudian nyanyian adat, ataupun bentuk yang dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda, model atau cara pewarisannya tentu harus kita kembangkan atau dikemas dengan model atau cara yang terbaru, yang kekinian. Nah, hal itu kita lakukan agar generasi saat ini yang notabene adalah generasi milenial, generasi digital, dapat memahami ataupun menerima, melestarikan nilai-nilai yang telah diwariskan. Nah, oleh karena itu, menurut Kantor Bahasa Maluku, jika kita tetap
mempertahankan cara-cara konvensional untuk pewarisan cerita, pewarisan nyanyian adat yang sungguh sangat banyak tersebar di seantero Maluku itu tidak akan efektif jika digunakan untuk generasi saat ini. Oleh karena itu, inilah yang melatar kantor Bahasa Maluku untuk memproduksi satu pagelaran teatrikal puisi dengan mengambil kisah Uparwi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dalam kegiatan kita sore ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar atau sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril SS MPD. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Yang kami hormati Bapak Wagub Maluku, Bapak Andus Barnabas Osno, yang sudi kiranya berhadir bersama kita untuk acara teatrikalisasi puisi Uparwi dalam bentuk virtual. Terima kasih juga kepada para penyair yang berasal dari Maluku maupun para penyair yang masih berada di Maluku. Kemudian Ibu Ana Leower, para panitia yang sudah menyuguhkan sebuah tontonan yang akan kita saksikan nanti, sangat luar biasa. Bapak Gubernur yang kami hormati, Uparwi merupakan sebuah kisah kosmologi, mitologi bawah, sebuah hal yang sangat spesifik mengenai struktur alam gaib, ya, di mana secara itu ada di sana peran-peran yang bersifat roh-roh halus, kekuatan gaib, dan jin. Ada satu yang menarik, saya sudah kebetulan membaca, karena Uparwi sama dengan ikan layar. Kalau pada masyarakat Melayu itu disebut ikan toda, ya. Ada sebuah naskah yang luar biasa juga yang sejarah, yaitu Singapura dilanggar toda, itu kan langgar luar biasa. Saya kira hampir sama ini versinya ya Bu Mariana ya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa ya. Kalau di daerah Selat Melaka itu terkenal itu Singapura dilanggar toda ya. Ini saya kira hampir sama persis. Saya membaca tulisan Ibu Mariana, ada 4 versi ya cerita berkaitan dengan Uparwi ini ya, yang merupakan mitologi ya. Jadi mitologi bawah laut ini saya kira kemarin saya mencari-cari bahwa di Maluku ini merupakan daerah kepulauan, ada mitologi bawah laut ya. Ini satu hal. Kami berharap apa yang kami suguhkan nanti bisa menjadi salah satu hiburan juga, kemudian salah satu upaya untuk pelestarian kearifan lokal yang ada di Kepulauan Maluku ini. Saya yakin pada masa sekarang ini mungkin generasi kita sudah banyak tidak mengetahui lagi ya kisah-kisah yang bersifat kearifan lokal, apalagi yang bersifat mitologi ini. Sungguh luar biasa ya apa yang telah diusahakan oleh kawan-kawan berkaitan dengan kegiatan ini. Kami kira itu pengantar saya, dan saya berharap sudi kiranya mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk acara ini secara resmi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sahril. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari orang putra atau seorang lelaki kelahiran Pulau Lakor dan Maluku Barat Daya,
Bapak Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita sore ini. Bapak Barnabas Orno, saya persilakan, Pak. Ibu Ika, Siap, Pak. selamat sore orang Banda ya. Iya, Bapak. Salam, Pak. Hatalai, Pane. Pane, Pak. Kalwedo, Pak. Iya, Kalwedo. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketong semua. Ini saya minta maaf ya, itu dari kantor bahasa turun, mau ketemu saya, kebetulan ada tamu. Kalau andai kata saya tahu bahwa saya sudah tahu lebih dulu bahwa ini festival ini kaitan dengan cerita utamanya Upah Srui, saya harus perbaiki ini ya Ibu An ya. Karena kalau bicara ini sebenarnya Ibu An ujian, kalau soal ini tesis ini mestinya saya dosen pembimbingnya ini mesti. Kalau bicara soal sejarah ini, saya dulu tolong bukan upah rui, upah srui atau upah rui itu ikan layar. Ikan layar. Jadi bukan rui, tolong itu diperbaiki. Bukan upah srui. Jadi kalau bicara tentang sejarah di Maluku dan apalagi Maluku Barat Daya, saya sedikit tahu dari yang banyak. Apalagi saya lahir dan besar di sana. Upah srui ini ada beberapa versi cerita. Cerita dari Pulau Wetang dan cerita dari Pulau Luang. Kalau tidak salah saya dengar Ibu An lebih mirip dari ceritanya yang dari Pulau Wetang. Tapi di Maluku Barat Daya itu mungkin ini masukan referensi sehingga bisa dipertimbangkan oleh Ibu An sendiri dan bahasa sendiri untuk bagaimana menggali lagi nih. Ada dua versi cerita tentang upah srui atau ikan layar. Versi Wetang dan versi Luang. Tapi yang lebih populer adalah versi Luang. Dan saya lebih memakai cenderung kepada versi Luang karena Ibu An itu saudara saya itu. Tuh. Cuma waktu kuliah itu Ibu An itu seperti kitab suci yang tidak bisa disentuh. Kita cerita sedikit. Versi Luang, saya lebih memakai versi Luang. Kenapa versi Luang? Karena budaya di Maluku Barat Daya itu dilingkar dengan dua budaya, yaitu budaya Timur dan budaya Luang. Dan kalau bilang lagu-lagu adat, lagu-lagu tanah itu semua ceritanya berawal dari, sekalipun ada Wetang, bukan saja Wetang, juga Marsela. Masing-masing punya pulau itu ada. Tapi lebih cenderung versi Luang karena budaya Maluku Barat Daya yang dibilang Tatram Medemelai Tatraliona itu memang dari Luang dan Timur, dan waktu leluhur-leluhur membuat tatanan budaya dan adat istiadat itu mereka mulai bikin di Luang Sermatang. Jadi upah srui ini kalau cerita upah saya tidak terlalu mempelajari soal Wetang, sekalipun saya ini orang Wetang, Orno itu dari Wetang. Saya ini, tapi saya lebih kepada ini karena cerita tentang misalnya Yogyakarta, Hamenku Bono ke-9, Hameku itu asal katanya dari Luang, artinya Hameku beta punya. Dan itu orang Jogja tahu itu. Kalau ke Jogja kemudian ada satu kamar khusus, kalau ada keturunan Luang pasti lampu itu menyala, lampu khusus itu menyala. Terus kemudian penjaga itu dia pasti tanya, dari mana? Dari Maluku. Tapi Maluku mana? Harus dia bilang dari Maluku bagian selatan baru bisa. Kenapa saya bilang saya lebih dominan situ? Karena apa? Kalau di Maluku sini, kalau di Maluku Tenggara, kalau yang punya status sosial tinggi yang namanya mel-mel sudah pasti dari Luang. Kalau di SBB yang pakai Jojo itu pasti dari Luang. Yang keturunan langsungnya Pak Mukti Keliobas dan Pak Siti Sorowaki. Pusatnya itu di Kelmuri. Jadi upah srui itu lebih terkenal itu yang Luang, versi Luang. Versi Luang itu karena dia rusak, itu rusak dari cerita dari ada putra Luang, dua adik kakak
yang satunya sudah jadi raja, yang satunya itu belum, dan waktu mulai ke timur untuk cari permaisurinya, mereka tidak saling mengenal. Nanti dibenarkan oleh Upasrui itu, gara-gara itu lalu karena perkawinan di timur itu, dan timur itulah yang merusak Luang, pulau-pulau di Luang. Sejarah ini juga hampir mirip dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Kepala Kantor Bahasa terjadi di Singapura, juga hampir mirip dengan yang ada di Mara. Kemudian Tiarka atau Diarka, sudah betul itu tulisannya. Di Tiarka ini ada beberapa versi. Ada Tiarka khusus untuk menghentikan itu Upasrui, ketika dia kasih rusak pulau-pulau di Luang. Jadi kenapa saya bilang saya mirip ke situ, karena memang dia merusak pulau-pulau, ikan layar itu merusak pulau-pulau, dan yang rusak itu di sana di Luang. Ada Tiarka yang khusus untuk menghentikan itu ikan, kemudian ada Tiarka yang menyambut tamu-tamu. Jadi kalau di MBD ada kunjungan bupati atau kunjungan tamu-tamu dari mereka sambut dengan Tiarka, tergantung momennya apa. Mereka akan menciptakan lagu-lagu tanah itu yang dalam ruang lingkup Tiarka itu sesuai dengan momen tersebut. Kunjungan dalam rangka 17 Agustus, pasti nuansanya 17 Agustus. Lalu kemudian di Maluku Barat Daya dan rata-rata di Maluku Tenggara masih bisa untuk bicara adat. Saya sangat sayang di wilayah Maluku Tengah ya, paling banyak itu sudah lupa bahasa. Apalagi di daerah-daerah Kristen, itu sudah lupa bahasa. Sudah tidak bisa berbahasa Indonesia, berbahasa daerah lagi. Jadi di daerah di Provinsi Maluku yang kita semua punya tanggung jawab moral, kalau yang masih berbahasa, punya bahasa, kalau bisa itu dilestarikan. Jadi Ibu An, saya tidak tahu Ibu An tulis versi apa, karena kalau bilang ikan layar ada 2 versi. Toh, bukan Uparui Ibu An, Upasrui atau ikan layar itu ada 2 versi Wetang dan versi Luang. Tapi pada umumnya di Maluku Barat Daya itu mereka memakai versi Luang. Nanti kita sampai di Wetang, khususnya di Pota, baru mereka cerita soal versi Wetang. Jadi karena saya mantan Bupati Maluku Barat Daya, tentunya saya memilih yang lebih populer. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, terima kasih sekali atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan baguslah kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kita kepada kearifan lokal. Saya di Maluku Barat Daya waktu masih jadi bupati, kalau ada acara-acara resmi saya tidak mau itu ada kue bruder di meja saya. Saya ingin ada jagung goreng, ada kasbi goreng, ada pisang goreng. Dan kalau ada acara-acara upacara boleh nasi tumpeng tapi tidak boleh beras. Beras putih itu harus beras merah, padi ladang. Itu betul. Kalau leluhur-leluhur kita di Maluku punya adat pakai padi merah atau padi ladang, bukan beras putih. Jadi saya minta ini, terima kasih banyak, luar biasa sekali, saya kaget loh. Persis saya baca sambutannya nih, oh ini adat Diarka, ini adat Upasrui, saya Uparui. Jadi mungkin ini koreksi kecil saja ya Ibu An ya, kalau tanya orang Maluku Barat Daya pasti dia bilang Upasrui bukan Uparui. Karena Rui itu tidak tahu apa itu artinya apa. Tapi kalau Rui itu pasti ya, atau yang tadi dibilang ikan apa itu. Nah, saya kira itu karena ini Rui ini dari Maluku Barat Daya, saya kira secara singkat gitu. Saya akan intens mengikuti diskusi ini. Kalau mana yang harus bisa minta izin bicara, saya akan bicara. Khusus untuk karena ini bahas soal Upasrui. Sebenarnya Ibu An kan penelitian di sana. Kalau saya tahu itu Ibu An pun tesis ini, saya minta bagaimana saya jadi dosen pendamping, pembimbing pendamping, karena kalau bicara sejarah Maluku Barat Daya, saya pasti tahu. Tadi saya terima ini anak-anak demo dari SBB. Mereka bilang mese. Saya bilang, saya tambah ya, ami aka hia-hia. Ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, mese. Mese itu sapaan umum. Mese itu sapaan pemersatu. Tapi dia mulai dari ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei. Mese itu artinya apa? Artinya begini. Coba lihat siapa yang datang ini. Yang datang ini dompung saudara sendiri. Itu arti daripada itu. Yaitu atau dompung pemimpin sendiri. Kenapa di Maluku itu sapaan adat umumnya itu sama. Ina ama upu itu sama dengan di Barat Daya. Karena apa? Ketika kerajaan Nunusaku runtuh, ada 3 moyang yang keluar dari Maluku, dari Nunusaku. Moyang Lelisa Talabatai dan moyang Payeti Sikisoa itu ada di Ambon Lease.
tapi moyang perempuan yang namanya Taine Muanua Luang itu ke selatan Maluku dan di Luang. Dan pusat adat yang Jojo itu pusatnya yang asal usul dari Luang itu ada di Kelmuri. Itu memang leluhur kita. Waktu itu sudah ada mata rumah atau rumah tua tertentu yang pun tugasnya itu bersembahyang. Kalau di Pelau, Kailo, Rohmoni, di Rohmoni itu Pak Daud Sangaji itu punya mata rumah itu sembahyang. Kalau kita di MBD yang namanya mata rumah Polunu Waklera, itu mata rumah itu sama dengan gereja, itu sama dengan masjid, itu sama dengan pure. Karena leluhur kita dulu mereka menganggap Tuhan ada di matahari. Makanya di Maluku Tengah dibilang Uplero. Tapi di Selatan Daya di MBD bilang Uplera. Uplera itu Tuhan ada di matahari. Nah, jadi jauh sebelum, kalau di Kristen saya bilang gini, jauh sebelum kita mengenal agama Kristen, kita baca Alkitab bahwa Yesus pernah makan perjamuan bersama murid-murid, kita pernah makan di atas raksi. Leluhur kita sudah makan di atas satu meja patita. Itu sudah makan di situ. Jauh sebelum negara mengatakan bahwa duduk tinggi, leluhur kita sudah makan di atas meja patita tanpa mengenal yang kaya dan yang miskin. Sama dengan cerita di Maluku di Ambon, saya bilang ada hubungan sejarah yang mestinya tidak boleh dilupakan, dan saya berharap kalau hari ini dibuat festival tentang Upas Rui, ini merupakan cikal bakal dari kantor bahasa Indo kantorku untuk menggali apa kearifan lokal yang sudah hampir punah. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat setuju sekali. Mudah-mudahan saja ke depan ada yang menggali tentang makna sesungguhnya dari Mayang Pinang, Mayang Kelapa, Timbang Cengke di Saparua, orang bilang adik dan kakak, sagu salempeng di patah dua. Sagu salempeng di patah dua dan gandong. Saya ibaratkan pela gandong dan sagu salempeng di patah dua ini, pela gandong terutama ya adalah rumah besar dari Kalwe Maluku Barat Daya, Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat, Jargaria di Aru, Ain ni Ain di Kei, Lolik Lalin Fedak Feda, Retemena Barasehe di Bumi Bufolo Buru, Pamahan di Maluku Tengah, Saka Mesenusa di Seram bagian Barat, Itawotunusa di Seram bagian Timur, dan Lawamena Haulala di Pulau Ambon. Pasti ada yang gali itu. Saya kira itu, ya Ibu An ya, minta maaf beta kakak. Jadi kalau beta bilang gak Rob Uparui jadi Upas Rui, Ale harus setuju saja. Karena beta lihat matahari duluan dan beta lahir besar di MBD. Tuh? Jadi saya setuju sekali, bangga sekali atas nama masyarakat Maluku, terutama terlepas dari wakil gubernur. Kita semua mesti dilihat dari dua sisi dong. Satu sisi saya wakil gubernur, tapi saya satu sisi ini bicara soal asal usul dari sana. Saya bangga. Secara pribadi dan keluarga kami bangga, masyarakat Maluku Barat ya bangga. Terima kasih Ibu An. Terima kasih. Anda telah membuat sebuah sejarah. Semua orang bisa buat sejarah, tapi tidak semua orang bisa buat sejarah besar. Anda membuat sejarah besar tentang Upas Rui itu. Terima kasih banyak Pak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Terima kasih Ibu Ike, saudaraku dari Banda. Terima kasih ya. Banda Nera, Ibu harus tahu Nera itu asal usulnya waktu ada 7 raja keluar dari Maluku, satu hanyut yang namanya Pulau Nera. Nera itu hanyut. Ibu kalau tua-tua adat di Banda pasti tahu, kita ada hubungan. Termasuk hubungan Boiratang Timban Tanah itu hampir melingkup seluruh Maluku. Ini tidak cukup waktu untuk kita cerita ini. Satu saat kantor bahasa undanglah, kita minum kopi sambil saya cerita soal Maluku ini. Pasti. Terima kasih banyak. Dengan meminta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka ini dengan resmi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Minta maaf ya, kemarin ada Bapak dan Ibu yang ke kantor tidak sempat ketemu. Tidak sempat ketemu saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Kalwedo Pak. Kalwedo. Siap. Saya lebih senang kalau sapaan di Maluku ini, di Ambon ini saya kurang
Kalau saya lebih setuju Mese daripada Tabea, karena Tabea itu sudah lebih cenderung dari Ternate dan dari Sulawesi. Mese itu yang lebih betul, karena dia dari itu Pulau Seram. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Kami mewakili Kantor Bahasa Maluku mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu sore ini untuk bersama kami dalam kegiatan yang cukup sakral, tetapi tetap dengan nuansa kekinian dan kecanggihan teknologi tentunya. Salam sehat Bapak. Ya, perlu Bapak ketahui dan mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa Pak, Kantor Bahasa Maluku beberapa tahun terakhir ini cukup konsen dan termasuk sering berjelajah di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak. Kami sampai ke Pulau Kisar, di Oirata, di Leti, di Luang, Pak, di Moa tentunya, dan di sana cukup banyak bahkan ya sangat banyak kearifan lokal yang memang mungkin tergali. Sebentar, saya tunjukkan kain tenun yang udah umur ratusan tahun. Ini ada patung. Biar Kantor Bahasa kita ini. Ini saya ada koleksi ini. Kalau bicara bahasa dan kearifan lokal, ini patung-patung ini. Tete nenek moyang ini. Ini patung Ibu An. Nah ini. Ini udah umur ratus tahun. Mudah-mudahan ini bisa digali ya. Ini. Semua kain-kain ini ada nama dan ada arti. Begitu pula ada patung-patung ini. Patung-patung moyang ini. Kalau lihat di sini ini saya ini. Saya mau buka museum pribadi. Terima kasih banyak. Saya sangat konsen terhadap kearifan lokal. Kearifan lokal itu itu yang bisa jadi pemersatu dan mendinginkan suasana seperti sekarang. Kalau kita lupa kearifan lokal, satu saat akan terjadi degradasi moral di bangsa ini nanti. Terima kasih banyak Kantor Bahasa. Nanti ada waktu lain kita bicara. Saya nanti ikuti kalau bagaimana saya akan keluarkan patung-patung ini dalam diskusi nanti. Saya akan binyak ini moyang apa, dia bikin apa, namanya siapa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Siap Pak, sama-sama Bapak. Aduh, izinkan saya tepuk tangan sebentar dong Pak. Luar biasa Bapak, apresiasi untuk Kantor Bahasa Maluku. Ya, semoga ke depan kita Pak, Kantor Bahasa Maluku dengan pemerintah daerah bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama demi kemajuan Maluku tentunya. Siap. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menikmati karya persembahan luar biasa dalam teatrikal puisi Upas Serui, sebuah perjalanan, baiknya atau rasa-rasanya tidak lengkap jika kita tidak mendengar sepatah dua kata dari sumber atau orang yang menulis disertasi terkait dengan Upas Serui. Saya sapa dengan hangat Ibu Mariana Lewir yang dari tadi sudah disebut-sebut namanya oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku. Selamat sore Ibu Ana. Selamat sore Ibu Ika. Ibu, ini kisah ini kami angkat dari disertasi Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit gambaran atau pengantar singkat tentang kisah Upas Serui ini Ibu. Iya, ya disilakan Bu. Terima kasih Bu Ika, saya sapa dulu, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Maluku, Dr. Andas Abarnabas Orno, yang kalau dalam Ikatan Budaya Kalwedo, saya menyapa beliau Bu Abbas, gitu ya. Kemudian saya menyapa juga yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Bahasa Maluku, beserta seluruh staf. Selamat sore Bu. Ya. Selamat sore Pak. Khususnya panitia penyelenggara kegiatan ini, Bung Dodi Latuharhari yang sudah meluangkan waktu juga untuk bisa hadir saat ini. Selamat sore Bung Dodi. Selamat sore semua. Teman-teman pekerja kreatif, para penyair, penari, perancang atau musik dan juga video yang sudah bekerja keras dalam waktu yang tidak begitu lama.
Ibu Bapak Saudara sekalian yang ikut mengikuti acara teatrikalisasi puisi di sore hari ini, salam budaya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Gubernur Maluku, Pak Orno, yang juga sudah memberikan ulasan dan juga gambaran mengenai budaya di MBD. Jadi memang benar bahwa naskah ini saya petik dari bagian disertasi saya yang membicarakan tentang tentang budaya masyarakat di Kepulauan Babar. Nah, memang ada beberapa versi. Tadi Pak Orno sudah menyebutkan yang versi yang paling umum memang dari pulau yang Pulau Luang, kemudian ada dari Pulau Wetang, ada juga Pak dari Tela, dari Babar, Pulau Babar Besar ada versi Tela, dan dari Pulau Masela ada versi dari Dusun Uwili. Mengapa saya mengangkat versi dari Pulau Wetang? Ini sebenarnya juga bukan ansih dari hasil wawancara saya dengan Bapak KC Orno. Saya memadukannya dengan Bapak KC Orno, Pak Wagub mungkin mengenal, langsung di Pulau Wetang, tapi saya juga merangkumnya bersama dari tulisan Bapak Desianus Leonupun dalam bukunya yang berjudul Berteologi dalam Konteks Budaya, suatu studi tentang Neoliliatea di Pulau Wetang tahun 2012. Jadi ini juga hasil wawancara dari Bapak Leonupun. Nah, memang tadi sebutan Uparui yang tadi Bapak klarifikasi Upasrui, ada beberapa versi penyebutan. Ada juga yang menyebutkannya upah rua. Kalau di Wetang mungkin lebih dikenal dengan ruilaun ya Pak ya. Ya, kalau dari bahasa tanahnya. Jadi memang ada beberapa versi. Saya menghormati dan menghargai sumber naskah saya, jadi saya tetap mengikuti apa yang tertulis dalam buku dari Pak Leonupun, yaitu Uparui. Jika kemudian nanti perlu ada revisi, nanti kita bisa menindaklanjuti hal tersebut. Tapi setiap versi yang ada saya anggap sebagai sebuah data yang perlu untuk tetap dihargai sebagai bagian dari narasi-narasi lokal yang masih tetap disuarakan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semua, kisah Uparui merupakan sebuah kisah perjalanan yang menunjukkan bagaimana bahwa hidup manusia itu didasari dengan dikotomi antara cinta dan benci, awal dan akhir. Dan kita melihat bahwa dalam kisah ini, akhir yang menjanjikan, kalau saya boleh petik dari bagian puisi yang digubah oleh Bu Rudi Rahabeat, Bung Rudi Rahabeat, bahwa yang dicari adalah bagaimana kedamaian, bahwa penyelesaian yang pada akhirnya bahwa masyarakat Maluku Barat Daya tidak menginginkan suatu hal yang pada ujung-ujungnya membawakan kesengsaraan bersama. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam mitos penghancuran ini tidak melulu berakhir dengan suatu hal yang melenyapkan segala harapan, tapi justru menumbuhkan sebuah harapan baru. Nah, teatrikalisasi puisi yang ada, yang digarap oleh Kantor Bahasa Maluku ini, sebuah bentuk alih wahana dari cerita lisan yang kemudian dituliskan dan kemudian digubah menjadi syair-syair puisi perbagian, dan akhirnya kemudian digabung juga dengan seni tari dan seni musik. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang menurut saya sangat indah, dan saya sendiri sangat takjub dan sekaligus sangat mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan. Jadi alih wahana ini termasuk sebuah perpindahan bentuk dari lisan sampai kemudian menjadi sebuah bentuk yang bisa dikatakan sebagai bentuk modern yang sangat kreatif dan juga dipadu dengan teknologi yang sangat modern. Ini merupakan suatu kerja yang luar biasa. Jadi memang inilah yang seperti dikatakan oleh Ibu Ika, memperkenalkan tradisi atau budaya untuk generasi muda sekarang sudah harus diubah dengan cara-cara yang lebih inovatif dan kreatif. Bentuk pewarisan tidak sekadar hanya kita datang mendokumentasikan, mencatat, dan selesai. Tapi kita harus mengembalikan, memperkenalkan sebagai suatu upaya untuk memajukan kebudayaan di Maluku. Semoga lewat kegiatan ini, kisah-kisah suara-suara lokal dari Maluku Barat Daya bisa dikenal oleh semua masyarakat Maluku, bahkan juga semua peserta yang mengikuti kegiatan hari ini, bahkan juga bisa kemudian menjadi suatu hal yang
memicu bagaimana pelestarian kearifan lokal yang ada di bumi Maluku ini. Terima kasih Bu Ika, sekian dari saya. Salam budaya. Sama-sama Ibu Ana, salam Bu. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita akan saksikan bersama persembahan dari para penyair Maluku, para penari dalam teatrikal puisi Upah Serui, Sebuah Perjalanan. Selamat menyaksikan. Kalwedo, ho! Kalwedo, hey! Kalwedo, ho! Kalwedo, hey! Langit barat daya terbuka lebar. Satu melodrama mengalir di atas panggung purbakala. Inilah jiwa pulau, nafas laut, tak surut berjuang dekat maut. Kalwedo, ho! Dari rahim moyang wetang telah datang satu darah pusaka. Dua jantan, Lewandra, Lewan Lur. Dan inilah mempelai dalam sebotol cinta, Lewan Lora Patrai Marna. Kalwedo, hey! Lewandra, petik tali. Layar sudah berbunga. Lewan Lora pegang kemudi dalam irama tifa-tifa. Patrai Marna menari ombak bersama angin barat daya. Amato! Hey, Amato! Layar sudah berbunga. Perahu menuju ufuk rahasia. Tempat matahari selalu dilahirkan. Di bibir pagi yang kemuning. Kalwedo, ho! Kalwedo, hey! Patrai Marna, kekasih laut biru. Peluklah dengan sayang biji-biji kelapa, makanan moyang-moyang. Genggam erat tangkai prana agar tak merana. Pelayaran ini pelayaran menggetarkan sejarah. Oh, petiklah layar, dayung tifa-tifa. Oh, menari ombak, oh, ombak. Layar sudah berbunga. Perahu menuju ufuk rahasia. Mandi sepucuk bulan, bersiram tetes-tetes matahari. Biarkan rambut disisir desir gelombang angin barat. Langit melengkung di muka perahu. Laut masih panjang di kungkung hawa panas pelayaran di atas air mendidih. Aku dahaga, aku rindu air bergigi. Maka Patrai Marna merayu badan kelapa dengan lagu
bagai meronta, membebaskan diri dari genggang Patrai Marna. Prana sayang, jangan marah padaku. Ombak-ombak, jangan cibir aku. Lewan Lora mempelaiku. Aku dahaga, aku dahaga. Tetapi Prana sudah lepas. Lepas. Terlepas. Laut. Bebas. Dengar suara angin. Angin membungkus bibir. Prana tertiup ke laut. Patrai Marna yang haus terkejut. Dengar bisikan angin. Angin lepas anak-anak ombak. Berayun dari debur menjelma ingin. Lewan Lora akan terjun bak tombak. Prana yang hilang. Dunia yang malang. Di mana arus sembunyi? Tidakkah engkau berbunyi? Dengar suara angin. Menderu, memanggil. Lewan Lora mengangkat tempat siri dan batu api Wadia ini. Kepada bumi dan langit ia bikin satu janji. Jika aku lemparkan Wadia ini di depan perahu dan tenggelam, itu petanda aku tidak akan kembali. Akan tetapi, jika Wadia ini mengambang di muka laut, itu petanda aku akan kembali. Demi cinta yang murni, wahai Lewandra, jagalah Patrai Marna, jantung hatiku. Di beberapa deret kekhawatiran, dibalut ketakutan akan sebuah kehilangan. Dari atas lutur, terlihat di laut yang dalam, Watok Ralma bertutur dengan tenun yang membujur. Lewan Lora yang kelam menemukan jalannya yang tak suram. Mata menemukan jejak pencarian. Telinga tua menjadi saksi untuk menemukan prana yang bermakna sedang tenang di sana. Apakah mereka akan berhenti berkelana? Di tempat itu, di sebuah rorok, prana menatap dalam, menunggu diselamatkan. Mata yang menggetarkan, ia terlepas dari sekapan derita. Ia digenggam sukacita. Lepas dari cemas, dengan senyum yang berbalas, menyeringai lega, keadaan terjaga. Mereka berujar, berharap pulang tak berluka.
Rana di tangan, di hadapan Watok Rama. Pulang, ingin pulang, tetapi mana jalan? Pulang, ingin pulang, tetapi mana jalan? Di muka laut, jejak-jejak terhapus. Rana di tangan, di hadapan Watok Ralma. Ralma Watok Ralma, kasih beta jalan. Ralma Watok Ralma, kasih beta jalan. Di muka mata, biru seluas hidup. Rana di tangan, di hadapan Rui Launa. Upa Rui Launa, bawa beta pulang. Upa Rui Launa, bawa Prana pulang. Di atas janji 7 hari menunggu. Rindu menggeliat. Aroma lara tertancap di wajah. Menembus pori-pori sepekan hari. Angin dan ombak membelai tanpa nada. Tiada rasa dikecup bayangan kasih. Oh, Inanara Amayali, kekasih laki-laki dan perempuan. Hati, jiwa, hasrat adalah warisan alam. Tertuju berpeluk dalam rahim. Sempatkah tergapai tangan yang melambai? Sesepi sunyi hati menelisik di resah. Aroma laut nan jenuh menghantam. Ajak pulang, wetang istana cinta. Dasar laut, saksi kerinduan. Lewan Lora, oh Lewan Lora, usaikan lara. Pendamkan rindu membara. Sedetik jarum jam berdetak, menghapus sisa jejak. Laut terdalam terasa sesak. Lutut bertekuk, menyulam harap serupa Upa Rui. Bertepat janji. Pembunuh resah, penawar rindu tujukan langkah berpedoman. Padanya ke timur matahari. Lewan Lora, oh Lewan Lora, pejamkan mata. Jangan buka sebelum pawang bersuara. Kini Mena yang tak kota telah. Kemana ke arah yang harus kita tuju? Suara itu membuka mata yang terpejam
dalam penantian. Lewan Lora, rindu memaluh hatimu. Cemas menikam jantungmu. Hati bergejolak penuh andai bersuasana cinta berjumpa saudara. Meski di depan mata berkacamu tiada Patrai Marna, tiada Lewandra, melainkan ini Nyoli Lieta. Pesan moyang itu, mantra hebat itu, hidupkan bara juang di sukmamu. Lewan Lora, kau penuh cinta. Segala yang kau kerjakan adalah cinta. Cinta menjatuhkanmu pada kedalaman laut. Cinta menyabarkanmu menunggu hari ketujuh. Cinta menuntutmu telah tipu ke arah timur. Namun di timur, pena takdir menggariskan lain. Bukan di Aru, kekasihmu Patrai Marna. Bukan di Jagaria, saudaramu Lewandra. Di sini hanya ada cinta yang tertinggal. Cintamu yang tauladan. Berlayar ke timur. Terlalu dalam Lewan Lora menyimpan harapan pada batu api Wadia-dia ini dan dilemparkan ke depan perahu. Secepat apa Uparui menibakannya di Pulau Aru. Cinta selalu bergantung pada ketulusan dan kesetiaan. Inilah pelajaran yang kehilangan harapan. Bukankah ingkar selalu melintas di depan perjanjian? Ataukah ia lupa bahwa hukum selalu dilanggar? Itulah mengapa tak ada yang menunggunya di batas layar. Aru adalah korban geram Uparui ketika rindu Lewan Lora tak menemukan tempat berlabuh. Aru adalah jejak paling haru dari amuk Uparui yang menyeret Tanimbar ke dalam kehancuran sebelum mengembang layar ke Pulau Bapa. Pukul tifa, pukul tifa, nyanyikan tiarka, nyanyikan tiarka. Kaluedo, kaluedo, kaluedo. Mengapa tak ada yang menari? Mengapa tak ada yang menari? Mengapa angin berhenti bertiup? Tak ada gelombang, tak ada lagi badai, tak ada lagi arus. Laut tenang, jernih, laksana kristal. Layarku tak lagi berkibar, layarku tenggelam, angin tak lagi bertiup. Teduh, laksana awan biru. Kaluedo, Kaluedo, Kaluedo. Apa
Apa yang menyembul di sana? Itukah buah kelapa? Ataukah pelepah? Aku kehausan, aku lelah. Oh Wetang, walau engkau terkecil, namun Allah tetap sayang. Engkau timbul dari dasar laut, dasar hati dan jiwa. Wui luli lowili, terdahulu yang pertama. Izinkan aku menyeberangi Nur Letni, melompat ke udara, menari walau sementara bersama Pioni Barat, Pioni Timur. Izinkan aku dapat meneruskan ziarahku, mencari makna, menemukan arah, menggapai kaki langit, menggapai asa. Kawedo, Kawedo, Kawedo. Pada jerih perjalanan yang kuyup oleh hasrat cinta sejati, laut dan gelombang hanya menjadi saksi narasi tentang suatu pencarian tak kunjung tergapai. Ini berbalik arah, mencecap suatu persemayaman magis menuju pulau luang, menuntas segala yang dijuang. Tekad yang masih membersih terkah harus kuncup. Uparui terjerat pada ajal yang meniba. Lemparan Ariena dilepaskan dari mulut wanita tua Rarialmi, berbalut ingatan kekal. Upi Maitarie Nadipi Ayoli, Raidinipe, Ailiete, telah kau berikan dunia ini untuk aku tempati. Langit barat daya mengharu, semesta dan samudra membisu. Hanya lantunan lagu menyendu pilu. Tubuh Uparui membatu. Luar biasa Bapak Ibu, kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyair dan penari, juga semua tim yang sudah terlibat dalam proses produksi teatrikal puisi Upasrui Sebuah Perjalanan. Ya, selanjutnya saya mencoba sapa Bung Dodi Latuharhari yang sudah sejak tadi bergabung bersama kita di sini. Selamat sore, Bung Dodi.
Selamat sore, selamat sore. Selamat sore, Bung. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Iya, salam-salam dulu ini, Bung, dari Ambon. Oke, salam Semoga semua sehat ya. selalu. Iya. Saya berharap juga semua yang di Ambon sehat-sehat selalu. Semoga kita dapat menghadapi ini dengan tenang aja. Nggak usah khawatir. Siap. Iya, Bung, saya penasaran mau bertanya. Kita diskusi santai saja. Boleh. Kira-kira Bung Dodi sudah cukup familiar atau sebelumnya pernah dengar cerita tentang Upas Rui sendiri ini atau belum, Bung? Kalau ceritanya saya sendiri belum pernah tahu. Cuman kalau dengar Luang, saya pernah ke Luang itu sekitar tahun 2006-2007. Di situ ikan layar ini atau yang sering disapa Uparu ini memang sudah menjadi seperti kayak apa ya, lambang dari kampung atau desa setempat sudah menjadi lambang. Jadi di setiap kayak rumah-rumah raja atau rumah-rumah pemerintahan di sana itu di depannya ada gambar ikan layar ini. Jadi ini sebenarnya sudah tidak asing, cuma cerita tentang Uparu ini baru saya dengar hari ini. Dan itu sangat memacu dan harus dicontoh oleh daerah-daerah lain. Ini harus menjadi contoh untuk di tempat lain, di daerah-daerah lain di Maluku. Luar biasa. Baik. Selanjutnya, Bung, boleh minta satu lagu, Bung, untuk teman-teman di Maluku? Satu lagu. 2 ya? Sepertinya terlalu sedikit kalau 1. Tidak, saya bercanda. Kita mengundang Bung Dodi Latuharhari hanya sekadar ingin berdiskusi ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Tapi ini bagus. Ini bagus menurut saya karena ini kita harus kembangkan ini karena satu komunikasi. Ini satu komunikasi dengan milenial pada saat ini perlu hal-hal seperti ini. Karena kita memang harus cari formula-formula terbaru untuk berkomunikasi dengan mereka. Milenial atau kata beta ya, global generation. Global generation ini orang-orang yang beta rasa mereka sudah tidak lagi bisa melihat, hampir tidak bisa lagi melihat daerahnya, mengetahui begitu secara mendalam tentang daerahnya, karena mereka hanya berfokus kepada euforia barat dan lain-lain, karena semuanya sudah dekat, semua sudah ada di depan mata. Jadi dengan hal-hal seperti ini, dengan inovasi-inovasi seperti ini, beta rasa ini menjadi sesuatu yang terbaru, satu media baru kepada anak-anak milenial untuk bisa lebih mengenal tentang bagaimana daerahnya, bagaimana cerita tentang daerahnya, bagaimana kultur budayanya. Itu fresh, itu menurut saya fresh buat anak-anak milenial sekarang. Itu bagus. Good job lah pokoknya untuk kantor bahasa ya. Iya, kantor bahasa, betul. Selamat. Iya, selanjutnya Bung, kira-kira dari sisi penyajiannya, tanggapan Bung Dodi sendiri seperti apa, Bung? Bagus, sangat bagus dari tariannya sendiri, mengkolaborasikan antara tarian daerah dan tarian internasional, itu menurut saya bagus sekali, karena itu pemandangan yang fresh juga buat anak-anak sekarang, sehingga mereka bisa jatuh cinta kepada hal-hal kultur dan budaya kita, itu sangat bagus. Dan juga dari segi musiknya mungkin tadi beta dengar agak sedikit kurang memberikan efek-efek seperti musik bunyi-bunyian daerah atau bunyi-bunyian tifa, pokoknya bunyi-bunyian dari asal cerita ini gitu. Baik, tentu akan karena ini tentang cerita tentang itu betul, karena ada bunyi kayak seperti bunyi kerang laut atau kuli bia atau apa ya, hal-hal begitu kan sangat bagus. Baik, tentu akan menjadi evaluasi juga, Bung, untuk kantor bahasa Maluku ke depan akan mengemas lagi, membuat hal-hal yang lebih menarik lagi yang berbasis kearifan lokal. Baik, rasa-rasanya tidak lengkap jika saya tidak kembali ke Bapak Wakil Gubernur Maluku kita yang masih setia bersama kita di ruangan pertemuan ini. Betul. Saya mohon izin Bapak ya. Salam hormat saya untuk
Salam hormat saya untuk Bapak Wakil Gubernur. Terima kasih Bu Dodi. Ini istri saya sering cerita tentang Bu Dodi. Sama-sama tinggal di Waitatiri. Istri saya pucuk, Pak. Karena mencintai budaya, makan makanan lokal, makanya lihat casingnya bagus. Betul, itu betul sekali. Umur boleh berjalan terus, tapi saya tolak tua dalam nama Tuhan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, Bung Dodi, saya langsung saja. Bung Dodi, saya minta Bung Dodi, beta bisa bikin cerita-cerita sejarah yang inti-inti. Bu Dodi coba kembangkan lagu dalam cerita budaya kita. Lagu-lagu yang bernuansa budaya, tapi itu lagu-lagu populer. Bung Dodi. Jadi, ya Bung Dodi, gimana kalau keton dua ketemu? Bung Dodi, saya mungkin ceritanya, sumber ceritanya saya menceritakan tentang sedikit banyak tentang Maluku ini dari sisi kearifan lokal, lalu Bung Dodi bikin dalam lagu. Betul sekali Bapak, karena Ya. dari cerita tadi saja saya menangkap bahwa tema cinta sangat kuat dalam cerita tadi. Diawali dengan cinta untuk pencarian, terus diakhiri dengan cinta pengorbanan. Saya rasa dengan tema-tema seperti itu kita bisa membuat satu lagu, karya-karya bagus untuk daerah. Saya setuju. Ya, jadi gini, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih Kantor Bahasa dan terima kasih buat adik manis saya Nona An Lewir. Toh, dulu kuliah masih kuliah, Ibu An ini SMA ketemu mau minta ketemu saja, saya bisa ketemu. Ya Ibu An. Dan Kantor Bahasa seperti Ambon. Ambon ini kenapa saya tadi bilang bahwa saya merasa di Ambon ini saya ada di negeri saya sendiri. Waktu saya maju sebagai bakal calon gubernur, Raja Soya panggil saya. Lewat Pak Dop Saleki, Ibu Ika bisa nyalakan ini, saya mau lihat mukanya. Ibu Ika jangan matikan dong. Raja Soya bilang adopsi Bu Pung dia datang. Kalau Pak Kahal di Selohana Pesi, dong minta datang di rumah tua ini di Soya. Tapi dia itu beta Pung Adi. Kenapa? Ini cerita soal Nenek Luhu. Nenek Luhu itu dia punya nama itu bukan Nenek Luhu, tapi Upuluu Safal Maralesi. Cerita Nenek Luhu punya mama, bukan Nenek Luhu ya. Kalau hari ini ada di Latuhalat yang Fam Mainake, itu asal katanya Maineka. Maineka itu bahasa Luang. Itu ya. Halo? Maineka itu bahasa dari Luang yang saudara perempuannya Nenek Luhu punya mama yang namanya Rarser Maha, yang hamil secara gaib lalu datang di Ambon ini. Makanya Ambon ini, kita di MBD sana, waktu saya masih kecil, saya sudah tahu. Ambon ini asal katanya Apnu. Apnu itu Napnu, dia hamil. Bukan anak Maluku, budak orang Nederland. Toh? Nenek Luhu pun saudara laki-laki naik kuda lalu baku dapa orang Latuhalat, dia bilang, "Ai Moineka, beta sudah datang cari beta pun saudara perempuan." Namanya Rarser Maha. Waktu dengan 32 hulu balangnya, katakanlah pengawal ya, dengan bekal air di tempat yang kecil, mereka berlayar dari Luang sana datang singgah di Paso. Paso itu nama mula-mulanya adalah Pasau. Asal katanya dari Pou. Pou itu artinya perahu. Dan orang Paso akui itu. Waktu panas pela antara Paso dengan Ema, karena mereka pela, saya hadir karena istri saya itu dari Ema. Saya hadir, saya ceritain, mereka bilang betul. Mereka singgah di Paso. Dapat Paso duluan. Lalu kemudian mereka menyusur jalan lewat pesisir sampai di Batu Merah. Lihat api kecil di Gunung Soya, dia bilang Sirimau. Saya cerita ini bukan saja yang ceritain, orang Soya cerita seperti ini. Sirimau artinya api kecil. Lalu dia menyusur ke Sirimau, ke Soya, dia lewat skip. Kalau hari ini di skip ada suatu tempat yang dibilang air kaki setan, Nenek Luhu pun air di tempat tumpah di situ lalu talucu di situ, makanya dibilang air kaki setan. Sampai di sana sudah ada masyarakat di sana. Masyarakat di sana itu yang Soya itu kan dari Seram sana toh, negeri tuanya kan ada di Seram. Kemudian ada beberapa kerajaan yang rusak, yang hancur di Jawa sana, datang ke situ.
Nenek Luhu punya mama ya. Jadi di sana kemudian sudah ada kampung, sudah ada orang tapi belum terorganisir. Lalu Nenek Luhu kawin dengan, Nenek Luhu punya mama Rarsermaha itu kawin dengan Raja pertama Soya. Tapi belum terorganisir dengan baik. Saat melahirkan yang anaknya yang hamil gaib bawa dari luang itu, dia bernama Latu Konsina, artinya raja nan besar. Latu Konsina menjadi raja di Soya, tapi dia tidak menyelesaikan masa pemerintahannya di Soya karena perang Alaka di Haruku. Dia harus membantu di Haruku. Jadi waktu kepemimpinan Latu Konsina, gubernur-gubernur selesai, saya bilang itu reinkarnasi. Karena kepemimpinan raja pertama di Soya, Latu Konsina itu tidak selesai. Makanya kepala air Soya itu kan namanya Hauluang, artinya batu luang. Tempayang yang rusak yang pertama-pertama bawa oleh Nenek Rarsermaha itu ada di Raja Soya, punya anak ada di Galala. Itu masih bercerita soal itu. Banyak cerita tentang Maluku. Mestinya Bung Dodi, saya jadi narasumbernya, kok apa ya? Ini saya ingin ketemu Bung Dodi. Coba Bung Dodi ini kalau di Maluku, Bung Dodi, mungkin kita sama-sama orang Maluku biasa-biasa, Bung Dodi ini kalau di Irian, di Palu itu top sekali nih. Di Maluku top, di luar top. Bagaimana Bung Dodi kerjasama dengan Kantor Bahasa Maluku, cipta lagu-lagu budaya Maluku untuk ini, untuk ini. Saya coba baca sebuah syair saya, Bung Dodi, ya, saya dan rekam, kita semua dengar. Pak, saya rekam. Ya, ini kalau dibikin lagu bagus sekali, Bung Dodi, mungkin bagus menurut saya ya. Ini sebentar saya lihat. Oh, sebentar. Jadi Pak Kantor Bahasa Maluku, Ibu An, saya minta Ibu An lebih kembangkan lagi Ibu An. Ibu An memulai, jadi Ibu An harus mengakhiri. Sebentar Pak. Bung Dodi ini. Lagu judul Beta Maluku, Katong Maluku. Beta su bilang Ines bikin ini, tapi Beta bilang Ines coba bikin ini, tapi Beta akan minta beberapa termasuk Bung Dodi, mana yang bagus Katong pakai. Siap. Biar tanah mau tutup mata, Beta Maluku, Katong Maluku. Mayang Pinang, mayang kelapa, timbang cengke di Saparua. Orang bilang adi dan kakak, sagu salempeng di patah dua. Bersama dalam pela gandong. Mari tiup tahuri bunyikan tifa negeri, Katong bakumpul di pusat negeri. Jaga negeri raja-raja, ada adat dan budaya. Kalwedo, Duan Lolat, Jarga Ria, Ain ni Ain, Lolik lalin fedak fena, retemena barasehe, pamahanu nusa, saka mesenusa, ita wotu nusa, lawa mena haulala, katong semua Maluku, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, Maluku manise, jaga akang baik-baik sampai tanah mau tutup mata. Dan mungkin juga ketong bikin syair tentang lelisa talabatai, payeti sikisoa, taine mua nua luang. Mungkin ketong waktu beta sejarah ini di Maluku, bahwa di Seram, di Sepa dan di Tamilau yang pusatnya Naulu. Beta bilang ami aka hia-hia, ami aka hoi-hoi, ina musei ama musei, mese. Beta bilang tiga moyang yang coba kita bikin lalu lagu itu, tiga moyang itu. Lisa Talabatai, Payeti Sikisoa, dan Inalatu Taine Mua Nua Luang yang terbagi. Coba kita bikin ini. Ya, makanya izin, saya Bapak. Ibu sebentar, saya ke Waraka. Waraka bilang, Waraka dengan Abubu itu pela tua. Saya bilang tidak ada pela tua dan pela muda. Yang pasti ada dua adik kakak. Satu ke Abubu, satu ke sini. Jadi ini Bung Dodi kalau kasih top lagu-lagu pop. Kenapa saya kasih top? Ketemu pun cerita akar budaya. Dan ini tanggung jawab moral saya bersama Kepala Kantor Budaya dan Ibu Ike dan teman-teman. Coba kita gagas. Kita gali cerita yang lebih ini lagi. Ya. Nanti saya lalu kemudian Upas Rui. Hubungan komunikasi dengan Pak dari Kantor Bahasa. Kita kirim nomor telepon Pak Dodi. Bilang di situ nanti orang tulis di sini. Baik. Lalu Ibu Ika bisa cerita tentang Upas Rui sedikit saja. Saya dengan Ibu An sesungguhnya kami tidak berbeda secara kontraproduktif. Tapi ini ceritanya hampir sama semua. Cuma yang tadi saya bilang kebetulan saja di Maluku Barat Daya. Kalau tanya mulai dari Wetar sampai dengan Marcella, pada umumnya mereka cerita. Tapi Ibu An luar biasa sekali, saya apresiasi ya. Saya apresiasi sekali, terima kasih ya Ibu An ya. Baik. Yang penting mulai memunculkan Upas Rui, Tiarka, dan saya boleh bilang bahwa
di Maluku Barat Daya jauh sebelum ada pabrik kain, orang Maluku Barat Daya sudah menutup auranya dengan kain tenun. Kain tenun di Maluku Barat Daya di Tanimbar sama, tapi di Maluku Barat Daya itu sebenarnya masing-masing rumah tua dengan dia punya model ikatan sendiri. Dan bahkan ada ikatan yang menggambarkan tentang status sosial kita masing-masing. Siapa? Cuma di Babar itu sudah hampir punah, tapi di Litimo Lakor dan Kisar itu masih utuh. Tuh Ibu Anto, beta tahu Ibu An ini karena waktu ke MBD itu waktunya singkat, makanya langsung saja ambil di Wetang, ambil Om Debu Desi Leunuflun punya tesis karena itu. Karena kalau cerita Luang ini punya itu mesti datang di seluruh kecamatan. Karena apa ya, hampir merata semua di seluruh kecamatan mereka punya cerita, ada beda, ada ini. Tapi kalau memang Wetang itu khusus Wetang saja, Pulau Wetang saja tidak terlalu ribet. Tapi kalau Luang punya itu menyebar. Terima kasih Ibu Ika. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya. Saya ini menunggu ini karena Bung Dodi itu. Bung Dodi, saya minta Bung Dodi populerkan ini kearifan lokal Maluku. Siap. Hujan emas di tanah orang, hujan batu di negeri sendiri. Mesti lagu-lagu yang lain-lain boleh top, tapi kalau lagu-lagu kearifan lokal Maluku top, Bung Dodi masuk surga saya yakin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian. Bung Dodi saya minta nomor WA ya, lewat Ibu Ika. Siap. Kita dua waktu telepon. Ya, terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Oke. Ya. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan meminta kesediaan salah satu penyair yang sudah tergabung dalam Komisi UPAS RUI ini untuk berkomentar terkait bagaimana proses kreatif atau penciptaan puisi yang sudah kita saksikan bersama beberapa saat lalu. Saya sapa dengan hangat Bapak Roymond Lemosol. Selamat sore Bapak. Ini kaman. Selamat sore Pak Roy. Pak Roy, mohon diaktifkan dulu Pak suaranya. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Pak, mohon izin mewakili teman-teman penyair, 10 penyair Maluku. Saya mohon kesediaan Bapak untuk bercerita sedikit Pak terkait proses penciptaan puisi atau proses kreatif. Sebagaimana yang kita tahu, puisi-puisi yang tadi dibacakan berbasis atau berdasarkan cerita UPAS RUI, Pak. Apakah ada kesulitan atau hambatan di sana, Pak? Ya, disilakan Bapak. Ya, terima kasih Kakak Ika. Salam Pak Wakil Gubernur, Kepala Kantor Bahasa, Ibu Ana, dan rekan-rekan semua. Pertama kali dihubungi, memang kami sedikit, saya pribadi sedikit agak bingung karena apa? Karena saya tidak mengenal sekali cerita ini. Saya belum pernah mendengar, bahkan belum pernah ke Maluku Tenggara sana, dan saya tidak punya pengetahuan apa-apa tentang cerita ini. Tapi saya tertarik karena saya juga sebagai pencinta budaya. Saya tertarik dan saya harus memaksakan diri untuk bisa menulis puisi tentang UPA RUI atau menurut wakil UPAS RUI ini. Sudah pasti agak kesulitan karena ini cerita lokalitas yang belum pernah saya baca, tapi saya harus bagaimana, saya yakin teman-teman yang lain juga seperti ini, agak sedikit kerepotan untuk menyusun, tapi waktu juga yang sangat sempit. Bahkan tidak cukup 1 minggu ya, tidak cukup 1 minggu kita menggarap ini lewat puisi. Tapi ya seperti yang saya katakan bahwa di Maluku ini telah lahir penyair-penyair muda yang hebat-hebat, yang potensial, sehingga meskipun kalau ada beberapa teman yang berasal dari daerah sana itu pasti agak mudah, tapi kita yang dari Maluku Tengah, terutama dari Seram yang belum pernah membaca cerita ini, bahkan belum pernah mendengar sama sekali, itu agak sedikit kesulitan. Tapi setelah saya membaca karya-karya dari teman-teman, wah luar biasa ini. Meskipun belum tahu tentang cerita ini, hanya menulis berdasarkan imajinasi, berdasarkan kutipan-kutipan yang dibuat oleh Opa Rudi, sehingga bisa terangkai dalam sebuah puisi dan menjadi sebuah puisi yang panjang dengan 10 penyair dan bisa dikolaborasikan. Saya kira ini karya yang sangat luar biasa. Sebagai pencinta budaya Maluku, saya terinspirasi dari ide kantor bahasa ini untuk mungkin ke depan mulai menggarap menulis puisi tentang lokalitas kita dengan cara yang berbeda. Kebetulan kemarin baru saja puisi saya itu yang berjudul Pelajaran dari Hutan Sagu itu lolos 50 besar dari 823 naskah penyair Indonesia
untuk Hari Puisi Indonesia dan masuk 50 besar nanti sementara dinilai oleh beberapa juri termasuk Sutarji Bahri untuk menentukan juaranya. Saya tetap eksis dan saya yakin teman-teman juga eksis, kita tetap mengangkat kearifan lokal kita untuk memperkenalkan budaya Maluku lewat karya-karya kita. Itu saja Kakak Ika. Baik. Untuk ceritanya sendiri gimana Pak Roy? Cerita tentang Upas Rui ini Pak. Ya, jujur saja saya kaget ketika membaca cerita ini, walaupun belum baca versi lengkapnya karena ini sudah didesain sedemikian rupa untuk kita buat di dalam puisi. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan cerita ini dan ini sangat luar biasa. Memang tadi saya sempat dengar bahwa ada kemiripan-kemiripan dan versi-versi yang lain. Saya kira untuk cerita rakyat itu hampir di semua tempat seperti itu. Pasti ada di lain tempat itu ada versi yang lain juga. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi dan juga termaktub dalam apa yang disampaikan oleh puisi-puisi dari Pak Pendeta Rudi Rabeat, saya kira itu kita berakhir dengan sebuah tujuan yang bersama, itu untuk kemajuan kita bersama-sama. Baik, terima kasih. Kembali saya sapa Bung Dodi, apakah masih bersama kita di sini? Sepertinya sudah tidak ada. Bung Dodi, selamat sore. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Oy. Setelah kegiatan ini, ke depan apa harapan Pak Oy sebagai salah satu penyair Maluku terkait dengan pengembangan sastra, pengembangan seni yang berbasis atau berdasarkan cerita-cerita lokal seperti ini, Pak Roy? Ya, saya berharap begini, bukan dari sekarang, sudah dari lama saya berharap supaya mungkin kita lebih, selaku penyair Maluku, kita lebih mengutamakan karya-karya kita itu berbasis kearifan lokal. Lewat karya kita memperkenalkan Maluku ini, kekayaan budaya kita itu ke luar. Kemarin saya ikut Festival Internasional Gunung Bintan di Tanjung Pinang, saya mengirim 5 puisi. 5 puisinya 4 saya sesuaikan dengan tema, dan 1 itu saya mengangkat kisah tentang pelagandong antara ulat, buano dengan oma. Ya. Puisi itu masih mentasi menurut saya pikir itu tidak lolos, yang 4 yang lain pasti lolos. Ternyata 4 yang lainnya gugur, yang lolos itu. Jadi judulnya Dari Malaka Sampai ke Maluku. Ya, itu di Tanjung Pinang sana diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Tanjung Pinang dan Yayasan Jembia Emas. Jadi ternyata kemudian tahun kemarin di Malaysia juga di Konvensi Penyair Dunia saya juga lolos dengan puisi yang berjudul Musim Timur. Jadi saya mengangkat tema tentang musim timur di Maluku ini, di Pulau Ambon ini seperti apa. Jadi masyarakat di luar itu, teman-teman penyair di luar yang sudah terkenal itu, mereka lebih mau mengenal daerah kita masing-masing lewat karya-karya kita. Oleh sebab itu saya sampai sekarang masih tetap eksis, tetap menulis tentang kearifan lokal. Dan ini juga gagasan dari kantor bahasa ini menambah inspirasi saya untuk lebih menggarap kearifan lokal dalam bentuk yang lain. Baik. Saya kembali ke Ibu Mariana Lewir. Selamat sore. Ya, Ibu, ini yang kita tahu puisi-puisi yang tadi dibacakan berdasarkan satu cerita, Bu. Kemudian Ibu Ika, siap, Ibu Ika, Bapak. Ya, Ibu Ika, Pak. sebentar, saya tertarik dengan Pak Raymond ini. Malaka luar biasa ya, dan juga mengakui soal dari Malaka sampai Maluku. Saya pernah ke Malaka karena gara-gara lagu Dari Malaka 3 orang beradik kakak naik perahu dan tujuan datang ke Maluku. Karena itu beta ke Malaka, beta pernah tanya. Tahu kalau tidak salah tahun 2014. Mereka bilang mereka setuju itu. Orang Malaka pemuka hampir sama dengan orang Maluku. Nah, ini mesti selalu menjadi apa ya? Ini untuk diingatkan terus. Selalu diingat oleh rakyat Maluku, masyarakat Maluku. Terima kasih Pak Raymond. Luar biasa sebagai wakil Gubernur Maluku. Saya terima kasih ya bisa Pak di Sumatera sana mengakui itu bahwa Maluku, cuman kita orang Maluku kurang bangga dengan kearifan lokal kita. Saya Lemhanas tahun 2014 beda tentang Indonesia, saya malah bilang mesti kami orang Maluku mengklaim Republik Indonesia ini milik kami.
Gubernur Lemhanas tanya alasan apa, saya bilang Indonesia tanah air beta. Bahkan di situ dibilang pusaka abadi nan jaya. Sayangnya filosofi lagu itu tidak diceritakan. Bahkan waktu itu lagu Sayang Kane Rasa Sayang Kane itu diklaim oleh pemerintah Malaysia bahwa itu hak ciptanya Malaysia. Pemerintah Indonesia juga mengklaim bahwa itu hak cipta Malaysia. Sayangnya tidak jujur mengatakan bahwa itu dari Maluku. Terima kasih sekali. Demikian saya hanya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Raymond karena hampir terlupakan itu sejarah antara orang Malaka dan orang Ambon, khususnya Maluku. Terima kasih. Kalau bahasa kantor bahasa mempromosikan Tanjung Sole, mungkin orang Malaysia akan rame-rame datang berwisata di Tanjung Sole, di Seram bagian barat itu. Kenapa tidak? Ini kantor bahasa Maluku tidak hanya mempromosikan bahasa, tapi kalau bisa masuk ke pariwisata dan lain-lain untuk mendukung program pariwisata kita. Baik, Tanjung baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, saya Pak kembali Raymond, sedikit. terima kasih. Iya, saya kembali sedikit lagi ke Ibu Mariana Lewir. Ibu, ini cerita awalnya satu cerita, kemudian dibagi ke dalam 10 bagian, dan tiap penyair membuat puisi berdasarkan interpretasi masing-masing. Menurut Ibu, 10 bagian cerita ini apakah semuanya sudah merepresentasikan satu cerita sebelumnya yang berjudul Upas Rui itu, Bu? Mohon tanggapannya. Baik, Ibu Ika. Ya, sejujurnya saya bahkan sangat kagum ya, dan satu persatu ketika puisi-puisi dituliskan dan dimunculkan di grup itu, saya terkagum-kagum dengan diksi-diksi yang digunakan oleh para Adelia. Ibu Ana. Suaranya bisa terdengar, Ibu? Iya, bisa. Bisa, Bu. Oh ya, ya. Jadi memang saya sendiri kagum untuk para penyair yang bisa dengan cepat menangkap isi cerita, dan lihat dari 10 judul-judul yang diberikan untuk tiap bagian juga saya sudah sangat pas. Dan ketika dikolaborasi dengan tarian, tadi saya sendiri baru pertama melihat ya pertunjukannya itu dengan tarian dan musik, itu memang yang seperti tadi dikatakan oleh Bung Dodi, kalau memang kita bisa menyuguhkan sesuatu di era milenial dengan cara yang berbeda, itu memang bisa justru orang bilang feel-nya dapat begitu. Justru cerita itu jadi gregetnya dapat. Jadi secara alur, secara klimaks, dan bagaimana berakhir dengan suatu kisah yang cukup boleh dikatakan bagi Upas Rui sendiri itu tragis ya Ibu Ika ya, karena dia kemudian mati dan menjadi batu. Iya, terima kasih Bu Ika. Baik, terima kasih Ibu Ana, sukses selalu ya Bu ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang masih hadir di dalam ruang pertemuan kita sampai saat ini, kita sudah ada di ujung acara. Teman-teman sekalian sudah menyaksikan tadi pemutaran teatrikal puisi yang dipersembahkan oleh Kantor Bahasa Maluku dengan teman-teman penyair dan penari di Maluku. Untuk menutup jumpa kita di sore ini, saya persilahkan Kepala Kantor Bahasa Maluku, Bapak Sahril SSMPD, untuk memberikan sedikit sambutan atau sedikit pengantar untuk mengakhiri jumpa kita sore ini. Bapak Sahril, disilakan Pak. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah apa yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini mendapat apresiasi yang luar biasa, terutama tadi Pak Wakil Gubernur, kemudian kawan-kawan penyair, Ibu Mariana, yang kemudian para penari, sangat luar biasa. Saya sangat terkesan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi, kita harus banyak mengangkat kearifan lokal ke dalam bentuk model apa yang dikatakan oleh Ibu Mariana tadi. Kita harus mengubah pola penyampaiannya atau bentuk penyampaiannya sehingga bisa diterima oleh generasi milenial zaman sekarang, seperti yang disampaikan oleh Bung Dodi tadi. Ini kerja sama kita, kerja berat kita. Dan satu hal lagi, memang ini Pak Wagub, saya perkenalkan, saya kebetulan berasal dari Sumatera Pak Wagub, dari kota Medan ya.
memang ada jejak-jejak antara Selat Melaka dan Maluku. Jadi ini memang ada satu yang menarik sebenarnya ya. Ya, jadi dari segi bahasa dari apa kami menemukan memang ada jejak-jejak antara Melaka dengan Maluku, sehingga kemarin saya berjuang dari sana, makanya saya sengaja dieksoduskan ke Maluku ini Pak. Ada tugas negara yang harus menyambungkan. Iya itu Pak. Saya akan ngopi ke kantor Bapak ya. Boleh Pak, siap Pak. Kita akan diskusi ya. Iya Pak, siap Pak. Maluku ini, kita angkat Maluku ini. Saya akan minum kopi dengan Bapak. Jangan Bapak datang ke saya yang datang. Saya menghargai. Waduh. Maluku. Kepentingan Maluku saya datang di Bapak. Iya Pak, iya siap Pak. Ibu Ika minta Pak Dodi punya nomor. Siap Bapak. Sudah datang kita diskusi. Saya datang pertama di Bapak, kemudian berikut saya minta Dodi datang. Saya dengan Dodi dengan Bapak. Kita angkat Maluku punya kearifan lokal. Kalau bisa ciptaan Dodi itu semua sistem budaya dan adat Maluku. Dan lanjutkan Pak. Kantor bahasa pariwisata di belakang. Ya Pak. Ya itu Pak. Jadi kami juga mohon dukungan Pak Wakil Gubernur ini karena kami akan ada usaha untuk meningkatkan eselonisasi. Saat ini kantor kami ini sangat kecil Pak, eselon 4. Jadi kami mau menaikkan karena Bapak kalau kapan ke Jakarta untuk itu bawa saya yang bicara. Bah itu Pak, saya siap Pak. Aduh, iya siap Pak. Biar ada eselon 3 dan eselon 4 lah. Iya. Masa kita urusannya besar tapi kantornya kecil. Sementara betul, di barat Maluku sana ini pulau-pulau loh. Iya, sementara di barat sana urusannya kecil tapi kantornya besar. Ah ini tidak ada apa namanya? Pak, tidak ada keadilan. Pak, kita lagi dorong Banda, Ibu Ika punya pulau itu untuk jadi kota wisata di Maluku, ikon para wisata di Maluku. Toh? Siap Pak. Jadi saya akan minum kopi dengan Bapak. Kapan-kapan tiba-tiba saya datang. Siap, bagaikan pencuri di waktu malam. Iya. Kamu berjaga-jaga, saya akan ke situ. Iya, baik. Saya ajak Ibu Ana. Ibu Ana ini ikon kita sekarang ini. Iya. Ibu Ana jadi brand ambassador ya hari ini. Hari ini brand ambassador. Iya, dan luar biasa kantor Maluku. Saya akan lapor Pak Gubernur. Luar biasa Pak Gubernur. Itu kantor bahasa Maluku, apa yang kita Pemda bisa perhatikan kita bantu. Siap Pak. Aduh. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ya. Lanjut. Baiklah lanjut, Pak. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu juga, mungkin nanti lain-lain waktu kita bikin lagi satu kegiatan yang terutama mengangkat kearifan lokal yang cukup kaya di Maluku ini, karena bagaimanapun Maluku merupakan provinsi ketiga memiliki khasanah bahasa terbanyak di Indonesia. Jadi salah satu upaya kita adalah mempertahankan keberadaan bahasa, karena adanya bahasa pasti juga ada sastra di situ atau ada budaya, maka ini sangat perlu kita perhatikan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami siap menerima masukan-masukan, kemudian kita coba mengangkat ke depan apa-apa yang menjadi kebudayaan ini supaya kita angkat dan kita populerkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Sahril. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Wakil Gubernur yang sangat kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih terkhusus untuk Bapak Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku, Ibu Mariana Lewir yang sudah menyempatkan hadir di sore ini, Bung Dodi Latuharhari yang mungkin sudah tidak sempat mengikuti hingga acara selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman penyair, teman-teman penari, juga semua tim produksi yang sudah menghasilkan satu persembahan yang luar biasa di sore ini. Tidak hanya untuk kantor bahasa, juga tidak hanya untuk para penyair, tapi untuk Maluku dan untuk Indonesia. Baik, semoga ke depan para penyair, sastrawan, dan kantor bahasa Maluku tentunya semakin bersinar dan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Provinsi Maluku tercinta ini. Baik, kami Faradika Darman dan teman-teman panitia mohon undur diri. Mohon dimaafkan untuk tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di acara-acara kantor bahasa Maluku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Kalwedo. Kalwedo Ibu Ika. Siap. Terima kasih. Kalwedo Ibu Ika.
Kalwedo. Kalwedo. Kalwedo, Pak Kepala Kantor Bahasa Maluku. Ya, Kalwedo, Bu Mariana. Kalwedo untuk semuanya ya. Iya, iya. Bapak Ibu peserta mohon tidak lupa untuk mengisi daftar hadir. Link daftar hadir sudah panitia kirimkan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Salam Indonesia sehat. Salam. Jangan lupa makan itu. Makanan lokal dan bumbu-bumbunya lada cengkeh pala. Pasti Siapa? sehat. Bapeda itu makanan luar biasa, makanan sehat. Ya. Itu. Anti kolesterol. Saya lihat Ibu Nita Handayani itu senyum-senyum terus. Ibu Nita Handayani juga dari Kantor Bahasa ya? Siapa? Semoga ke depan Bapak masih bisa berkenan untuk bersama Kantor Bahasa Maluku ya Pak. Selalu. Sekarang kalau Kantor Bahasa datang bertamu di kantor gubernur jalan tol. Kalau ketemu dengan beta biar ada tamu, beta ketemu duluan. Dan beta akan lapor ini buat Pak Gubernur dan beta akan promosi Kantor Bahasa ini. Iya Pak. Kantor Bahasa Maluku ini. Kalau Bapak kapan nanti Bapak coba bikin ini apa kebutuhan untuk eselonisasi. Kalaupun kita dua tidak bersama-sama, saya ke Jakarta saya perjuangkan Pak. Kebetulan ada lagi rencananya besok kami ada membawa, kami minta rekomendasi, kebetulan ada surat dari Menteri untuk minta rekomendasi Gubernur berkaitan untuk. Oh saya bawa, kasih saya besok bawa ya, Yong. Saya tanda tangan rekomendasinya. Boleh Pak, siap. Ya. Karena Pak Gubernur masih di Jakarta, saya tanda tangan rekomendasinya. Siap. Emang, Alhamdulillah. Maluku pulau-pulau yo, mesti strukturnya banyak loh. Iya Pak. Strukturnya iya betul lah. Iya. Oke, terima kasih. Ibu Ika itu cocok reporter itu, host itu. Iya. Bagus tuh. Ibu Ika cari Pak Dodi punya nomor. Makasih. Iya Pak, iya Pak, ya. Izin. Selama ini virtual. Selamat sore, izin pamit. Ibu Ika. Iya Pak. Selama virtual saya hanya buka saja. Sudah banyak selama COVID saya virtual. Kecuali hari ini untuk Kantor Bahasa saya bertahan sampai selesai. Kecuali hari ini. Betul loh saya tertarik. Karena saya tertarik dengan budaya. Kalau generasi Maluku, generasi Indonesia ini lupa kearifan lokal, yang tadi saya bilang akan terjadi degradasi moral di Republik ini. Saya harus bilang itu. Indonesia ini pulau-pulau loh, tapi atas nama bangsa Indonesia kita nggak kenal Soekarno dan Hatta. Kita setuju. Karena apa? Kearifan lokal kita untuk kemaslahatan banyak orang. Itu yang membuat. Jadi terima kasih ya. Saya dorong ya. Saya terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Salam hormat Pak dari Kantor Bahasa Maluku Bapak. Nomor WA. Iya, Bapak Ibu peserta sekalian boleh meninggalkan ruang pertemuan ini. Tapi jangan lupa mengisi daftar hadir. Siap. Terima kasih. Untuk Izin pembagian pamit, Pak Kepala siap Bapak. Izin pamit. Ya, terima kasih banyak Ibu Ana. Terima kasih. Sepertinya ketong saya mau kasih tinggal ruang pertemuan ini lah. Betul loh. Iya, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir. Untuk sertifikat dikirim paling lambat 7 hari kerja. Tuhan.